Hello everyone, selamat datang di Oasis Session bersama saya Ragu Lewe, dan hari ini kita bakal bahas tentang menjadi berkat. Menjadi berkat adalah tujuan dari begitu banyak antara kita, dan saya berharap bahwa momen-momen setengah penyembahan cuma 30 menit ini bisa jadi sesuatu yang menyegarkan bagi teman-teman. Seperti yang saya udah bilang, kadang setengah minggu aja kita udah bisa ngerasa nggak enak. Tapi ya saya berharap bahwa ini bisa jadi sesuatu yang menyegarkan bagi teman-teman. Let's pray. Kalau ada yang bisa nyanyi ikut bareng. Kalau ada yang bisa mungkin tulisin lirik. Kalau ada yang bisa mungkin just enjoy it. Saya nggak tahu teman-teman di mana, mungkin ada di jalan. Tapi ya, let's go. Let's go. Terima kasih Bapak. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that make his heart adore you. Hope of a life spent with you. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Katakan sama-sama yuk. Oh, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Oh, beauty that make his heart adore you. Oh, above the life spent with you. Sing it out, come on church, sing. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sing it out. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh Jesus, King of all ages, King of all ages, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Oh, thank you, Lord. Humbly you came to the earth you created. Oh, for the sake became poor. Oh, here I am. Come on, you want church? Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Come on, church, sing it. Here I am to worship. Sing it out. Oh, here I am. Here I am to say that you're my God. You're all
'cause I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. 'Cause I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Come on, church, sing it out. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Oh, I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Sing it out. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship you. Dimanapun kami, hati kami kepadamu. Dimanapun kami berada, seluruh jiwa kami penyembahmu, penyembahmu. Sing it out, penyembahmu. Teman-teman, saya tahu nggak semua di antara teman-teman mungkin di posisi yang dimana kamu bisa menyembah atau angkat tangan kamu, and it's fine. Tapi hari ini saya mau ajak kita sama-sama bangun gaya hidup menyembah, membangunkan gaya hidup menyembah untuk datang kepada Tuhan tanpa rasa takut dan mengerti bahwa dengan gitar dan hanya suara pun Dia hadir dan Dia mengasihimu. Hari ini bagi teman-teman yang mungkin nggak dalam keadaan yang baik atau lagi butuh jawaban, saya berdoa supaya biar masa-masa kita menyembah di tempat ini bisa menjadi masa-masa di mana kau bisa menenangkan dirimu di hadapan Tuhan, to calm yourself in the presence of the Lord. Akan sama-sama ini. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Tiada sepertimu, oh tiada seperti kau, yang telah menjamah segenap hatiku, karena tak seorang pun di dalam hidupku
Session, katakan, oh tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Oh, kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Oh, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Come on, sing it out. Tiada seperti Kau. Oh, thank you Lord, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Oh, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sekali lagi katakan, tiada seperti Kau, dimanapun kamu berada. Oh, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Amin. Oh, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Oh Jesus, no one, there is none like You. No one else can touch my heart like You do. I could search for all eternity long and find there is none like You. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, seperti Kau, seperti Kau, seperti Kau yang mengasihi kami, seperti Kau yang tak pernah menyerah pada kami. Tangan-Mu beserta kami, tak pernah meninggalkan, tak pernah mengecewakan. Selalu ada, selalu nyata, bantu kami mencari ketenangan yang hanya bisa Kau yang beri. Hanya bisa Kau yang beri. That's why we come to You. Kau yang memulai segalanya, semua yang baik di
dalam hidupku. Kau juga yang akan menyelesaikan, karena Kau setia, karena Kau setia, karena Kau setia. Kau yang mulai semua yang baik di hidupku. Aku bersyukur takkan hilang pengharapanku. Belum selesai Engkau bekerja di hidupku, dan ku percaya Engkau sumber pengharapanku dalam Yesus. Kau yang mulai semua yang baik di hidupku. Aku bersyukur takkan hilang pengharapanku. Belum selesai Engkau bekerja di hidupku, dan ku percaya Engkau sumber pengharapanku dalam Kristus, dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan kan ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Oh, kan ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan kan ku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, pengharapanku, oh, kekuatanku, pengharapanku, oh Jesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus, dalam Kristus. Oh, segala kemuliaan karenamu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, your Spirit. Kami berdoa biar siapapun yang mendengar ini bisa ada kelegaan, Tuhan. Kami berdoa biar ada kelegaan yang hadir di jiwa mereka. Kami tahu bahwa enggak semua di antara kami semua dalam keadaan yang baik, tapi biarlah apa yang kami bawa, suara kami, segala yang terbaik dari kami, biarlah itu membawa, itulah bagian ucapan syukur kami. Biarlah Kau yang hadir, Kau yang datang dan
menyentuh jiwa kami, berbicara secara spesifik pada setiap kami. Biarlah Engkau berbicara satu demi satu pada siapapun, dan biarlah hadirat-Mu menghibur kami, dan biarlah sebagai ganti kami bawa ucapan syukur kami. Kami tahu kami nggak selalu berada di tempat yang tepat, Tuhan. Mungkin kami ada yang di jalan, mungkin ada yang di antara kami lagi di luar, tapi biarlah di masa-masa di luar sekalipun jiwa kami melimpah dengan ucapan syukur, jiwa kami melimpah dengan segala sesuatu yang ada di hati, yang karena kebaikan. Kasih Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah hamba-Mu yang bagikan beberapa pelajaran, biarlah pelajaran simpelnya jadi sesuatu yang menyegarkan bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin teman-teman. I hope you're blessed. Saya tahu nggak semua dari teman-teman adalah dalam posisi kamu lagi bisa menyembah atau mengangkat tanganmu, tapi biarlah minimal sikap hatimu membawa pada ucapan syukurmu kepada Tuhan. Teman-teman, kenyataannya hidup kita mungkin bagi kamu biasa-biasa aja, tapi banyak orang yang merasa bahwa kamu berjalan dengan mujizat. Hidup kita adalah sekumpulan mujizat-mujizat kecil. Saudara, semakin saya melayani di banyak tempat, saya semakin menyadari bahwa untuk kita bisa bernafas aja, untuk paru-paru kita bisa bergerak, berjalan dengan baik, itu adalah sebuah mujizat. Untuk kita bisa berfungsi dengan baik, mata kita adalah sebuah mujizat. Untuk kita bisa bergerak, bernafas, mengangkat barang, dan kita masih bisa bekerja, itu adalah sebuah mujizat. Adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Teman-teman dan saudara, setiap hari hidup ini adalah sebuah anugerah. Maka biarlah kita bisa menyikapi hidup ini dengan lebih bijaksana, dengan lebih sukacita, dan dengan selera humor lebih tinggi. Teman-teman, bagi saudara-saudara yang sering ada di New Wine, atau sering visiting ke our church, New Wine International Church, gereja kami adalah gereja yang punya selera humor, ya teman-teman ya. Maksudnya bahwa hidup nggak usah selalu serius, biarlah kamu masih bisa ketawa, baik ada yang jokes receh atau enggak, maksudnya. Dan saya berharap bahwa ada jiwamu yang disegarkan karena worship session yang kita rasakan sama-sama. Alright guys, bless. Teman-teman, saya tahu memang cuma gitar, saya tahu memang cuma saya sambil nyanyi doang, tapi saya sangat percaya bahwa Tuhan itu lebih besar dari alat musik apapun. Teman-teman tahu bahwa alat musik walaupun gede gitu, walaupun rame, tapi kalau misalnya yang main gak ada hatinya percuma. Dan saya berharap bahwa kamu bisa merasakan betapa dekat Tuhan terhadapmu. Saya cuma akan share sedikit aja tentang menjadi berkat, karena cuma di pendek aja sih, di Pengkhotbah 1 ayat 16-18. Ini Salomo yang bilang gini, pikirku aku ini menjadi orang penting dan arif, jauh lebih arif daripada semua orang memerintah di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan banyak pengetahuan dan ilmu. Maka aku bertekad untuk mengetahui perbedaan antara pengetahuan dan kebodohan, antara kebijaksanaan dan kedunguan. Tapi ternyata aku seperti mengejar angin saja. Makin banyak hikmat kita, semakin banyak pula kecemasan kita. Makin banyak pengetahuan kita, semakin banyak pula kesusahan kita. Ini bicara kita semakin lama makin banyak tahu, nggak selalu makin baik. Yang ada malah kita makin stres. Banyak di antara kita yang terlalu pengen tahu hidup kita sekeliling masing-masing, ada malah kita makin stres. Kenapa kamu stres? Karena kamu merasa pengetahuan itu hanya untukmu sendiri. Karena kamu terlalu self-centered. Kamu merasa hidupmu hanya tentang kamu. Kamu ngumpulin pengetahuan untuk kamu ngumpulin harta buat kamu mau ngumpulin segala sesuatu untuk kamu. Dan saya mau kasih tahu, kalau kamu hanya hidup untuk dirimu sendiri, maka cuma masalah waktu sebelum kamu akan merasa lelah dan merasa tidak puas. Karena kita tidak pernah hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup juga untuk jadi berkat bagi orang lain. Kalau misalnya saya boleh jujur, mobil itu paling cocok ada di garasi, teman-teman. Mobil itu aman kalau di garasi, mobil itu terlindungi kalau di garasi. Tetapi bukan untuk itu mobil diciptakan. Mobil nggak pernah diciptakan hanya untuk di garasi, walaupun dia aman di garasi. Sama seperti hidupmu. Hidupmu memang aman kalau misalnya kamu mikirin dirimu sendiri. Hidupmu akan lebih enak kalau kamu cuma mikirin dan nggak mikirin orang lain. Tapi kamu tidak pernah diciptakan untuk itu. Makanya ada firman Tuhan yang bilang, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Teman-teman, orang-orang yang paling banyak memberi, entah memberi waktu, memberi kehidupan, memberi cerita, memberi nasihat, memberi apapun, adalah orang-orang yang paling berbahagia. Karena ada sesuatu yang dia keluarkan. Karena ada sesuatu yang dia terima dan ada sesuatu yang dia keluarkan. Teman-teman, keluar masuk adalah sebuah realita hidup yang kita harus terima. Bahwa apa yang masuk harus dikeluarin lagi.
Teman-teman, kalau kita hanya masuk, terima diri kita, dan kita nggak keluar bagi orang lain, cuma masalah waktu sebelum kita menjadi seperti Kristen laut mati, teman-teman. Teman-teman, laut mati itu menerima begitu banyak air, menerima begitu banyak garam, tapi dia tidak keluarin kemana-mana. Akhirnya dia disebut sebagai laut mati. Nggak ada binatang yang bisa hidup dalamnya, nggak ada ikan yang bisa hidup dalamnya. Kenapa? Karena terlalu banyak menerima, kurang memberi, jadi seperti itu. Justru kau memberi untuk kehidupan kebaikanmu sendiri, supaya tidak ada kematian. Memberi pelayanan, memberi uang, memberi waktu, memberi tenaga, memberi telinga, ada bentukmu untuk memberi pada orang, dan itu akan menghadirkan kehidupan juga dalam hidupmu. Inilah alasan kenapa sampai sekarang hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang kita perlukan. Karena semua kecerdasan hikmat tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Segala hal yang kita miliki tidak akan bisa memuaskan kita. Kalau kamu merasa uang bisa memuaskan kamu, mungkin duitmu masih kurang. Kalau kamu, dan saya berharap duitmu makin banyak sehingga kamu mengerti bahwa uang itu nggak akan sepenuhnya bisa menyelesaikan banyak hal. Uang bisa menyelesaikan banyak hal, tapi tidak bisa selesaikan semua hal. Uang bisa beli bantal, tapi nggak bisa beli tidur nyenyak. Uang bisa beli rumah, nggak bisa beli suasana rumah. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Uang bisa beli obat, tidak bisa beli kesehatan. Yeay. Dan makanya orang makin pinter, makin sulit. Makanya teman-teman. Nah, makanya saat kamu boleh punya banyak hal, dan juga teman-teman tahu nggak, bahwa pada waktu kamu tahu banyak hal pun, oke, ini logis ya teman-teman. Kalaupun kamu tahu banyak hal pun, nggak berarti kamu lebih bahagia. Tuh saat semakin pintar kita, semakin tahu banyak hal, kita juga punya resiko. Semakin banyak kamu punya duit, kamu juga punya resiko. Semakin kamu diincar orang. Semakin kamu pintar, kamu akan punya resiko. Contoh, orang makin pintar bikin kopi, akan makin kesel kalau misalnya dia ngeliat orang bikin kopi asal-asalan. Orang makin pintar bahasa Inggris, akan kesel kalau misalnya ada orang bikin Inggris asal-asalan. Istri saya cukup jago bahasa Mandarin dan bahasa Kanton. Begitu dia kesel setiap kali saya iseng ngomong-ngomong sok-sok bahasa Kanton dan saya nggak bisa ngerti. Dia kesel, kayak lu ngomong apa sih? Dia kesel sendiri gitu. Nah, dan saya tahu ada teman saya yang melihat seorang pelayan restoran menghidangkan makanan dengan cara yang tidak profesional, dan dia pun marah-marah, teman-teman. Serta kenapa sama pelayanannya? Kenapa? Karena ternyata dia lama di F&B, lama di food and beverage. Nah, semua hikmat pengetahuan akan jadi sia-sia kalau Tuhan untuk diri kita sendiri. Tapi pada waktu kita memilih untuk memberi sama orang lain, kita memilih untuk membangun orang dengan apa yang kita tahu, maka kebahagiaan bisa hadir. Teman-teman, kebahagiaan hadir karena kontribusi. Saya ingin tutup dengan satu cerita ini. Udah mau selesai ya. Para pemain basket terhebat, bintang sepak bola terhebat, mereka ada orang-orang digaji tertinggi. Mereka digaji tinggi. Mingguan gajinya bisa lebih tinggi dari banyak orang. Padahal per mingguan mereka bisa dapat ratusan ribu euro, bahkan bisa jutaan euro, teman-teman. Tapi mereka digaji tinggi, tapi mereka tidak suka di bangku cadangan. Itu menarik, teman-teman. Padahal kalau mereka di bangku cadangan juga harusnya mereka happy. Lo nggak ngapa-ngapain kok, udah tinggal gaji buta doang. Tapi mereka tetap pengen main. Kenapa? Karena kebahagiaan, sukacita sejati datang karena memberi. Sukacita sejati datang karena berkontribusi. Sukacita tidak akan pernah hadir dengan kamu diam aja. Semakin kamu diam, kamu nggak ngapa-ngapain, kamu hanya akan makin langsung. Semakin kamu datang, kamu nggak ngapa-ngapain, kamu nggak membagi hidupmu, kamu nggak melayani orang, kamu akan makin menderita hidupmu. Jadi lebih baik dari sekarang milikilah sukacita dalam memberi. Ya, that's all. Semoga ini menguatkan, semoga ini menyegarkan. Are you guys blessed? Para teman-teman diberkati. Ini pesan saya hari ini, dan sampai ketemu hari Minggu di New One International Church. Hari Minggu Pastor Christo Topi Heru yang akan bicara. Saya berharap bulan ini menjadi sesi yang penting tentang bagaimana kita mempunyai jiwa yang sehat. Jadi bagi yang tukang baper, ini minggu ini adalah seri yang khusus bagi kamu. Oke, thank you, see you, dan Tuhan berkati. God bless you all. Bye.